Kan kita tahu bahwa kita adalah seorang hamba Allah yang punya tugas dakwah ilallah. Apapun profesi kita, Masya Allah. Tadi saya bersama dengan Pak Polisi. Mohon izin Pak Polisi, saya cerita kisahnya tadi. Beliau menyetir mobil kami. Masya Allah, mohon izin, ini cerita ibrah ya, yang mudah-mudahan ketika ada orang dapat hidayah, Pak Polisi dapatkan amal jariah juga insya Allah. Pak Polisi tadi bercerita, Masya Allah, saya ini bekerja di polisi lalu lintas, dan saya tidak pernah mau menerima sedikit pun uang ketika di jalan untuk orang-orang yang mau dipermudah. Nggak mau, nggak apa-apa, sedikit kata beliau, yang penting berkah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Beliau sedang dakwah kepada saya, teman-teman sekalian, sedang dakwah kepada kami. Agama ini nasihat, betul? Kadang-kadang kita dapat nasihat dari berbagai macam orang, Masya Allah. Disitulah kembali baru ingat, Masya Allah, Masya Allah. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Amal salih ya Rabb, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin kehidupan kita ini penuh dengan keberkahan, apapun profesi kita. Kita jalankan profesi kita sebagai seorang hamba Allah. Bayangkan, bayangkan, dimulai dari Quran. Pak Polisi yang cinta Quran, ahlul Quran. Bayangkan, pejabat-pejabat kita yang ahlul Quran, Masya Allah. Siapa lagi? Dokter-dokter yang ahlul Quran, penegak hukum yang ahlul Quran ya Rabb, presiden yang ahlul Quran. Semua profesi diisi oleh ahlul Quran. Bayangkan apa yang terjadi untuk negeri ini. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang-orang hebatnya adalah orang-orang yang senantiasa baca Quran, cinta Quran, ahlul Quran, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka dimulai dari siapa? Dari kita, teman-teman sekalian. Bulan Ramadan menjadi titik balik kepada kita ini untuk sungguh-sungguh bersama Quran. Yang nggak bisa belajar, banyak guru. Kalau kata Rasul, kalau kita belajar, kalau kita baca tertati-tati atau bacanya susah, dapat 2 pahala kok. Kita baca, kita ulang, kita baca, kita ulang. Susah, memang susah. Nggak ada ilmu sulap bim salabim. Namanya menuntut ilmu pasti perlu kesabaran luar biasa, betul? Sabar itu ada 3. Tidak hanya sabar dalam menjalankan ujian-ujian Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam beramal soleh. Termasuk menuntut ilmu. Nggak bisa langsung dalam sekejap mata langsung pandai, nggak mungkin. Ada perjuangan berat di dalamnya. Sebelum datang kemari, saya tadi ceramah di masjid, ada seorang yang mengatakan, doakan saya sedang menuntut ilmu S3 di Cina, kata beliau. Seorang muslimah salihah, Masya Allah. Dan berat sekali terasa perjuangan dalam menuntut ilmu ini. Nggak ada yang namanya orang menuntut ilmu itu mudah, nggak ada, teman-teman sekalian. Sabar, termasuk ketika teman-teman belajar Quran. Itu banyak anak-anak kami di pesantren, termasuk saya. Awal-awal belajar, terkadang ada beberapa huruf yang kita susah menyebutkan, atau terkadang ada beberapa bisa, teman-teman sekalian. Al-Quran itu sumber dari semuanya, sumber hukum, sumber pengambil segala keputusan, sumber kita, dasar kita berbicara, dasar kita bertindak, semuanya dari Quran. Gak bisa seorang muslim tanpa Quran. Tapi ingat, yang menghafalkan Quran itu tidak hanya muslim, non-muslim juga bisa hafal Quran. Tapi apa bedanya? Non-muslim bisa hafal Quran, fasih bahasa Arab. Saya pernah pertukaran pelajar ke Jerman tahun 2017. Pada saat itu banyak orang-orang non-muslim hafal Quran. Bedanya apa? Beliau tidak beriman, kita beriman, kita percaya dengan isi Quran. Betul teman-teman sekalian? Jadi Quran itu bisa dihafal oleh semuanya, tapi bedanya kita beriman dan kita percaya dan kita jalankan, kita amalkan apa yang sudah kita tahu. Jadi Quran tidak hanya sekedar dibaca. Nasihat untuk diri saya yang penuh dengan salah ini, tidak hanya sekedar baca, tadabbur, hafalkan. Kenapa Quran harus dihafalkan, teman-teman sekalian? Kenapa? Paling tidak adalah penambahan ayat-ayat itu dalam diri kita. Kenapa? Supaya kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, langsung otomatis keluar ayat itu, sehingga terarah kehidupan kita. Contoh, saya selalu kisahkan kisah ini juga karena terjadi dalam kehidupan saya. Ketika Allah takdirkan Sulaiman, anak saya yang keempat, ada kelainan genetik, kelainan langka, dan ketika dokter memberitahu tentang anak ini, ayat yang pertama kali keluar adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka keadaan ini, itulah yang terbaik untukmu. Boleh jadi apa yang kita suka, kita inginkan, itu tidak baik. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Setidaknya kalau ada ayat-ayat Quran yang kita hafalkan, setidaknya kadang-kadang kalau kita menemukan kesulitan dalam kehidupan kita, dia keluar dengan sendirinya dan kita rasa tenang, teman-teman sekalian. Betul? Bayangkan kalau ada orang-orang muslim yang tidak ada sedikit pun hafalan ayat-ayat Quran dalam dirinya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dalam kehidupannya? Bagaimana otomatis itu ayat-ayat bisa keluar untuk menenangkan dirinya, menenteramkan hidupnya, teman-teman sekalian. Kita merasa ingin semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang-orang saleh itu terus menerus berinteraksi dengan Quran, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah jauh-jauh dari ahlul Quran ya.
Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yakni mereka yang mencintai Quran, mereka orang-orang pilihan. Jadi jangan pernah jauh-jauh dengan para ahlul Quran. Berikutnya teman-teman sekalian, kembali lagi Ramadan, Masya Allah, kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, apabila Ramadan tiba, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Ya, maknanya adalah, ya teman-teman sekalian, ya, pintu syurga dibuka karena Allah memudahkan berbagai macam ketaatan kita untuk berbuat amal saleh di bulan suci Ramadan ini. Jadi aneh kalau tinggal di Indonesia, mayoritas Islam, tapi tadarusnya juga jarang-jarang, tarawihnya juga bolong-bolong, apalagi puasa itu rukun Islam, bagian dari rukun Islam wajib. Aneh, kenapa? Apalagi tinggal di Lombok, itu saya lihat baru berapa meter ada masjid, berapa meter lagi saya lihat masjid lagi, Bu, benar nggak? Kok ini masjid banyak banget di sini ya? Baru berapa meter masjid lagi, Masya Allah. Jadi aneh kalau ada orang Islam yang tidak fastabiqul khairat di tengah banyak orang berlomba-lomba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, teman-teman sekalian. Jadi bulan suci Ramadan, sebelum ceramah ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Sebelum ceramah pastikan ya, keadaan iman itu dalam keadaan iman yang baik. Banyak salat sunnah, banyak puasa sunnah, banyak dekatkan diri kepada Allah, karena mustahil seseorang menyampaikan ayat-ayat Allah pada saat dirinya adalah banyak melakukan maksiat dan dosa. Bagaimana bisa kata-kata itu dapat menembus hati-hati setiap orang dan menggerakkan hati-hati setiap orang kalau disampaikan oleh orang-orang yang banyak dosanya. Jadi guru saya ini menasihati, ketika saya minta Pak Haji tolong nasihati saya, beliau katakan, sebelum mulai untuk beramal saleh, sebelum mulai untuk ceramah atau amal-amal saleh lainnya, dekatkan diri, jaga kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Tuan Guru Taisir dan juga teman-teman sekalian, ada satu rahasia yang ingin saya ceritakan pada hari ini. Memerankan karakter Ana Al-Tafunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih itu tidak mudah. Tuan Guru, mohon izin, itu dalam memerankan karakter Ana, Tuan Guru, tingkat keimanan Ana itu segini, saya nggak bisa kalau saya nggak melakukan apa yang Ana Al-Tafunisa lakukan. Jadi pada saat memainkan Ana Al-Tafunisa itu dalam ketingkatan imanan yang tinggi banget. Kenapa? Itu sholat sunnah, ngajinya banyak, sunnah-sunnah lainnya banyak. Asal udah lemah sedikit aja nggak bisa saya meranin karakter itu, Tuan Guru. Itu film sampai ada sinetron-sinetronnya, itu saya betul-betul ketika futur sedikit, ketika udah mulai lalai sedikit, itu nggak bisa meranin karakter itu. Itu Masya Allah ya, itu saya pun mengagumi seorang Ana Al-Tafunisa yang karakter luar biasa, karena lewat beliau lah itu terjaga betul. Kadang-kadang setelah keluar dari Ana Al-Tafunisa ini, kadang-kadang kita futur lagi, malas lagi. Ketika saya masih berada dalam karakter itu, teman-teman sekalian, itu betul, jujur teman-teman sekalian, itu tingkatan keimanan harus segini. Bayangkan, saya nggak bisa meranin karakter itu ketika saya dalam kondisi yang sangat futur, yang penuh dengan dosa dan maksiat, nggak bisa. Jadi Masya Allah ya, ternyata kadang-kadang hal-hal seperti itu mendatangkan hidayah untuk kita. Kadang hidayah kita macam-macam ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman sekalian, dan bersegeralah kamu dalam mencari ampunan dari Tuhanmu. Allah minta kita banyak beristighfar, banyak minta ampun, apalagi bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Dan bersegera mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Mereka yang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika dia ada, dia sedekah banyak. Ketika dia tidak ada, tetap sedekah walaupun tidak banyak. Berinfak. Dia tidak hanya hablum minallah saja yang dijaga, hablum minan nas. Dia berbagi kepada banyak orang. Pada hari ini kita berbuka puasa bersama-sama. Masya Allah, itu bayangkan para donatur-donatur yang menyediakan makanan berbuka puasa, ribuan orang pada hari ini di sini. Dapat tuh donatur-donatur, Masya Allah ya, pesantren ini, Masya Allah, dapat keberkahannya, mendapatkan pahala puasa dari teman-teman.